Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait persiapan pengamanan pada puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 2026, saat ini kita sudah terhubung bersama Dirlantas Polda Sumsel, Bapak Kombes Pol Maesa Sugriwo. Baik Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, baik Pak, mengawali perbincangan pada siang hari ini, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Sumatera Selatan, Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan coba menjelaskan terkait arus mudik di Sumatera Selatan dan arus balik di Sumatera Selatan juga. Yang pertama mungkin kita ketahui arus mudik terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama di tanggal 13 sampai tanggal 14 Maret, kemudian tahap kedua tanggal 18 sampai tanggal 19 Maret. Seperti kita ketahui semua, waktu arus mudik di tahap pertama dan menuju kedua ada sedikit, maksud saya ada kepadatan antrian yang mengular cukup panjang. Itu dikarenakan karena ada beberapa kecelakaan. Pertama truk aspatah, kemudian ada truk pengangkut besi sumbu 3 ke atas tergelincir sehingga menutup badan jalan di daerah Bayu Lencir yang harus kita evakuasi dengan cepat. Dengan kejadian tersebut terjadi antrian panjang, kepadatan baik dari Jambi ke Palembang maupun dari Palembang menuju Jambi. Kemudian coba segera kita mitigasi, yang utama dengan segera mengevakuasi dengan alat berat truk yang terguling tersebut di Bayu Lencir, kemudian melaksanakan pengalian arus baik secara provinsi maupun secara antar kabupaten atau polres. Antar provinsi di sini maksud kami koordinasi dengan Polda Jambi maupun Polda Lampung untuk pengalian arus khususnya truk-truk ataupun kendaraan-kendaraan pribadi yang akan mudik, yang kami prioritaskan dari Jambi menuju Palembang, Lampung, dan ke Jawa, khususnya dari Jambi, agar dilewatkan di jalur lintas tengah, yaitu di Sorolangun, kemudian masuk Musirawas, kemudian bisa Muara Enim, Mabur Muli, langsung lewat tol. Atau umpamanya non tol dari Sorolangun, Musirawas, Sekayu, mungkin langsung masuk Betung. Itu yang kami langkahkan, langkah-langkah koordinasi dengan mitigasi dengan Polda Jambi dan Polda Lampung. Kemudian kita melaksanakan penegakan hukum, yaitu represi kepada truk-truk sumbu 3 ke atas yang melanggar SKB dari Kementerian Perhubungan Darat, yang mana dari tanggal 13 sampai tanggal 29 Maret untuk sumbu 3 ke atas perkecualian mengangkut sembako dan sebagainya itu dilarang masuk lewat non tol maupun tol, sehingga truk sumbu 3 ke atas kami coba kandangkan di kantong-kantor parkir yang sudah kami siapkan di kabupaten atau di polres-polres atau di terminal-terminal di daerah Sumatera Selatan. Kemudian untuk mengantisipasi antrian panjang tersebut, karena banyaknya pengemudi kendaraan pribadi ataupun bus truk yang tidak sabar sehingga menyerobot melawan arus, kita membentuk tim Satgas Urai dari Polda gabungan dari Samata maupun Lalu untuk mengurai beberapa titik kemacetan yang dikarenakan kendaraan-kendaraan tidak sabar ataupun melawan arus ataupun serobot-serobot tersebut. Kemudian kita tetap melakukan pengaturan lalu lintas, memberikan edukasi kepada para pemudik yang mengantri, kemudian juga melaksanakan live streaming, kemudian menggunakan patroli drone untuk melihat titik-titik di mana kemacetan tersebut.
Kemudian sampai sekarang untuk setelah pasca Lebaran sekarang mulai arus balik. Arus balik pun ada dua tahap. Yang tahap pertama sudah dilaksanakan, nanti yang tahap kedua mungkin dari tanggal 28, 27 sampai tanggal 29 Maret ini. Kemudian arus balik sendiri yang kita pantau juga, kita monitor dari beberapa daerah di jalur lintas timur, khususnya Jambi Palembang maupun Palembang ke Lampung, ataupun sebaliknya termonitor masih aman, lancar, kondusif, Mbak. Oke, baik Demikian Pak. mungkin. Oke, iya Pak. Gimana, Mbak? Ya, udah. Ya, baik Pak. Apakah ada daerah dan titik-titik rawan yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan pada puncak arus balik Lebaran nih Pak? Ya, jadi daerah-daerah rawan yang titik khususnya titik kemacetan atau rawan macet, rawan pelanggaran maupun rawan kecelakaan yang setelah kita analisa evaluasi hasil dari arus mudik kemarin, coba kita tempatkan alat berat, towing, derek, kemudian beberapa mekanik di tempat rawan laka, rawan macet tersebut, Mbak. Karena apa? Kemudian kejadian-kejadian yang mengakibatkan antrian panjang ataupun kepadatan di daerah jalur lintas timur di Jambi, di Bayorencir, Tunggal Jaya sampai Betung, itu karena banyaknya kendaraan truk-truk sumbu tiga ke atas yang mengalami mogok, kerusakan mesin, as patah, dan sebagainya. Dan kemudian kita melakukan penebalan kepada personil-personil selain dari pos pengamanan maupun pos pelayanan, ditambah tadi yang saya sampaikan, yaitu tim Satgas Urai kami standby-kan di tempat rawan laka, rawan macet, dan rawan pelanggaran. Oke, baik Pak. Kita ketahui sempat terjadi kemacetan di Jalintim Palembang Jambi pada arus mudik. Apakah akan ada penerapan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow atau pengalihan arus di titik-titik rawan macet nih Pak? Baik, baik Mbak. Berdasarkan kemarin sempat terjadi kepadatan dan antrian panjang untuk arus balik. Kalau lihat situasional, Mbak ya, kalau situasional kayak seperti kemarin, kita tetap mengadakan rekayasa lalu lintas, umpamanya buka tutup, kemudian koordinasi dengan Polda Jambi maupun Polda Lampung untuk pengalihan arus. Untuk seperti kontraflow ataupun one way, kita harus juga melihat situasional. Namun kalau situasional seperti sekarang ini aman, lancar, dan kondusif, kita tetap melaksanakan pengaturan dan patroli kendaraan roda 2 secara masif saja, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, ada beberapa perkiraan kendaraan yang melintas di Sumatera Selatan pada arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 2026, Pak? Baik, Mbak. Berdasarkan koordinasi dengan pihak tol, dalam hal ini Waskita maupun Utama Karya, kami sebutkan di sini jalur A di sini dari Lampung di arus mudik itu kurang lebih 30 sampai 35 ribu, bahkan sampai 40 ribu masuk kendaraan yang melaksanakan arus mudik di jalur A. Jalur A itu dari Lampung. Kemudian kalau dari jalur B menuju Lampung ataupun dari Jambi itu kurang lebih 20 sampai 25 ribu kendaraan. Kemudian arus balik sendiri sampai sekarang yang kami masih menghitung dari tanggal 25 Maret kemarin, dari jalur A masih kurang lebih 10.000 sampai dengan 13.000 kendaraan. Kemudian di jalur B untuk arus balik dari 12.000 sampai 15.000 kendaraan. Ini kami hitung berdasarkan dari tanggal 25 Maret kemarin, Mbak. Mungkin nanti kita bisa sampai koordinasi setelah arus balik selesai, yaitu tanggal 29 ataupun tanggal 30 Maret 2026. Oke, untuk yang terakhir nih Pak, boleh Pak untuk imbauan dan closing statement-nya dari Bapak? Pantun boleh, Mbak?
Silakan. Baik, terima kasih Pak TV. Waktunya saya memberikan informasi terkait arus mudik dan arus balik. Coba kami tutup dengan pantun. Jalan lurus menuju Palembang, singgah sejenak membeli ketan, arus balik kini berangsur lenggang. Terima kasih atas sinergi dan pengabdian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih banyak Bapak atas closing statement-nya. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih.